Hello and welcome to my channel Keriting Asli Alami. Saya Mercy. Hari ini saya mau kasih tunjuk saya bikin conditioner untuk mempersiapkan saya punya rambut jadi lembut seperti ini. Lihat. Apalagi saya punya rambut hari ini, waktu itu saya mau bikin stretch dia, mau blow dry untuk potong ujung-ujungnya. Jadi saya harus persiapkan saya punya rambut untuk dilindungi. Jadi conditioner yang saya pakai adalah ini. Ini adalah gel lidah buaya segar dan juga kelapa. Ini kelapa segar yang saya dapat beli untuk snack dan ini sisanya yang saya pakai. Jadi saya campur semua sama-sama untuk di blender. Ini lidah buaya kita sudah tahu manfaatnya sangat banyak sekali dan bagus sekali untuk rambut. Juga kelapa sudah sangat terkenal dengan khasiatnya. Dan ini adalah lendir dari sayur okra dan biji rami yang saya rebus. Jadi saya ambil lendirnya. Kalian yang tidak bisa dapat sayur okra dan biji rami tidak apa-apa, pakai lendir dari kembang sepatu, tanaman kembang sepatu, dan juga sayur gedi. Itu mereka semua dalam satu family spesies tanaman, jadi mereka punya manfaat yang baik sama untuk rambut. Silakan pakai itu juga boleh. Dan ini saya pakai minyak zaitun virgin, cold press virgin olive oil. Kalian bisa pakai minyak apa saja yang kalian bisa dapat, minyak kelapa. Biasanya saya pakai minyak kelapa juga. Kali ini saya pakai minyak zaitun. Kita sudah tahu manfaat mereka semua ini. Jadi bahan-bahan ini sangat luar biasa untuk rambut. Kelapa, lidah buaya, minyak zaitun, sayur okra atau kembang sepatu, sayur gedi belum ada penelitian ya kalau setahu saya. Mungkin ada tapi saya belum ketemu. Tapi kembang sepatu dan sayur okra sudah ada penelitian tentang khasiatnya sangat bagus. Jadi pakai, kalau tidak dapat okra pakai kembang sepatu punya lendir, itu juga bagus. Oke, jadi saya sudah masukkan di blender. Ini di blender semua, jadi saya bisa saring dan ambil santannya yang sudah tercampur dengan semua bahan-bahan yang sangat-sangat bagus untuk rambut. Jadi ini dia. Jadi ini yang nanti saya pakai sebagai conditioner. Ini bisa pakai sebagai pre-shampoo dan juga bisa pakai sebagai conditioner untuk setelah cuci rambut pakai sampo. Oke? Jadi demikian teman-teman, conditioner itu harus pakai setelah sampo ya. Tapi kalau ini kita bisa pakai, bisa sebelum sampo, kemudian pakai ini, atau pakai saja untuk setelah sampo bisa juga. Nah, ini dia ceritanya saya pakai ini sebelum saya kasih stretch saya punya rambut kemarin itu. Jadi saya pastikan untuk kelembutan itu sudah ada di saya punya rambut sebelum saya pakai alat pemanas untuk blow dry saya punya rambut. Rambut harus dilindungi. Jadi saya pakai ini. Minggu sebelumnya masker yang saya kasih tunjuk itu ada proteinnya. Jadi saya punya rambut sudah kuat dan lembut untuk mempersiapkan saya mau pakai blow dry di rambut karena saya perlu potong saya punya ujung-ujung rambut. Jadi itu makanya saya harus lindungi saya punya rambut dengan memakai conditioner seperti begini. Jadi ini gampang saja saya pakai sebelum saya bilas saya punya rambut. Jadi ceritanya saya punya rambut ini dia sudah umur 1 minggu setelah cuci. Biasanya saya cuci langsung pakai sampo, tetapi kali ini saya putuskan untuk pakai santan kelapa saja ini dengan campuran yang tadi sebagai pembersih atau penyegar di saya punya rambut. Jadi saya tidak pakai sampo sama sekali di minggu yang ini. Jadi pakai ini saja. Jadi makanya saya bilang untuk refreshing saya punya rambut dan kulit kepala. Nah, saya mau anjurkan, aduh kalian lihat tuh, rambutnya bagus sekali. Kalian yang tinggal di Indonesia dan juga di tempat-tempat yang panas itu sebaiknya cuci rambut 1 minggu 1 kali karena keringat ya, dan juga kalau banyak debu-debu, kalau kalian banyak keluar banyak debu, itu perlu untuk kasih bersih kita punya rambut 1 minggu 1 kali, terutama yang rambut keriting. Kalau rambut lurus mungkin bisa cuci rambut setiap hari atau mau 3 hari atau 2 kali sekali mau cuci rambut tidak apa-apa ya, kalau karena kalian punya rambut lurus itu dia tidak sama teksturnya dengan kita punya rambut keriting yang
gampang sekali rambut keriting itu gampang sekali tersangkut-sangkut dan gampang kering. Jadi makanya sebaiknya yang punya rambut keriting cuci rambut paling tidak 1 minggu 1 kali. Saya di sini karena cuaca masih dingin dan juga tidak ada debu di sini, jadi saya punya kulit kepala tetap bersih dan tidak berkeringat. Dan juga karena saya tidak pakai gel atau apa produk-produk di rambut yang bikin rambut melekat dan lain-lain gitu. Saya punya rambut ini sangat free of product, hanya pakai conditioner saja dan minyak itu saja. Jadi saya punya rambut dia tidak banyak produk ada di rambut begitu. Makanya saya bisa tidak perlu cuci rambut setiap minggu. Saya biasanya bikin jadwal 2 minggu sekali, baru saya cuci rambut pakai sampo. Jadi ini bagus untuk saya pakai begini di antara 2 minggu. Jadi minggu ini saya pakai pas sudah 1 minggu umurnya setelah dicuci. Jadi saya pakai santan kelapa saja seperti ini. Nah lihat tuh bagus sekali rambutnya, lembut sekali. Ini rambut saya karena minggu lalu saya pakai masker yang saya kasih tunjuk sebelumnya, masker alpukat lidah buaya dengan ada juga putih telur yang saya kasih tunjuk. Silakan nonton kalau belum nonton. Itu dia sangat membuat saya punya rambut bagus sekali, lembut dan kuat. Jadi sudah dipersiapkan dengan demikian supaya nanti kalau mau pakai pemanas di rambut, hair dryer begitu, itu rambut dia sudah terlindungi. Oke, jadi ini lihat saya lumuri semuanya dengan santan kelapa dan teman-temannya di conditioner ini membuat saya punya rambut jadi sangat bagus. Dan ini santan kelapa saya punya kebiasaan dulu di rumah waktu masih kecil, saya punya mama selalu pakaikan santan kelapa di rambut setiap hari Minggu siang. Jadi tiap minggu saya tuh tidak pernah pakai sampo waktu saya di rumah. Waktu mama masih urus saya punya rambut, saya tidak pernah pakai sampo di rambut. Karena waktu saya kecil itu di tahun 80-an ya, waktu masih SD, sampo yang ada waktu itu kayaknya cuma Sunsilk saja. Mungkin ada juga yang sampo lain, tapi yang setahu saya cuma Sunsilk saja. Sunsilk yang warna hitam ya. Itu saja. Tapi Sunsilk itu dia bikin rambut keriting keras sekali. Jadi saya tuh tidak pernah pakai. Saya pakai santan kelapa saja setiap hari Minggu siang setelah mama pulang gereja. Mama kasih naik santan kelapa di rambut seperti begini. Jadi ini sekarang saya pakai lagi santan kelapa dan campur dengan lidah buaya, campur dengan minyak zaitun, minyak kelapa. Kemudian ada okra juga, kasih lendir-lendirnya bagus. Jadi semuanya jadi tambah bagus lagi ya, maksimalkan semua itu bahan-bahan alami yang bagus sekali untuk rambut. Jadi bikin saya punya rambut lembut sekali. Jadi ini saya kasih naik di rambut, urut-urut, dan lihatlah sangat-sangat suka sekali. Ini lembut sekali rambut saya dan elasticity-nya itu dia fair sekali. Bagus, kuat. Karena dia kuat ya, karena sehat. Oke, demikian teman-teman. Saya kasih naik semua di rambut, gulung, anyam seperti gitu. Kasih naik seperti biasa kalian lihat. Kasih naik ke kantong plastik, bungkus. Kemudian ini saya punya handuk pembungkus rambut seperti gini, bantu untuk menyimpan panas tubuh yang naik ke saya punya kepala. Untuk bantu buka cuticle di rambut, dia membuat semua bahan-bahan yang tadi saya pakai itu meresap dengan bagus masuk ke dalam lapisan-lapisan rambut. Itu yang membuat saya punya rambut jadi lembut seperti ini. Lihatlah, ini tanpa apa-apa di rambut. Lihat nih betapa lembutnya. Dan itu lihat tuh sampai mengkilat-mengkilat begitu, padahal ini tidak ada apa-apa sama di rambut nih. Ini habis dibilas nih, lihat. Sungguh sangat lembut dan mengkilau karena kelapa ya. Kelapa itu dahsyat sekali. Anyway, so itu dia teman-teman, bahan-bahannya gampang saja. Kalau seperti yang saya bilang, tidak ada okra, tidak ada biji-biji rami, tidak apa-apa, pakai sayur gedi.
tumbuk ambil dia punya lendir, atau rebus ambil dia punya lendir. Kalau rebus jangan pakai garam ya. Terus atau tidak pakai ini apa namanya, bunga kembang sepatu, itu juga bagus seperti itu. Jadi kalau tidak ada lendir lidah buaya juga pakai sayur gedi dengan santan, minyak kelapa, campur semua begitu, kasih naik di rambut jadi conditioner, itu sangat bagus. Jadi teman-teman, begitu ceritanya. Ini saya siapkan saya punya rambut karena saya mau blow dry. Saya harus pakai ini pelindung pemanas begitu. Walaupun blow dry saya pakai di setting yang paling rendah, jadi hangat saja, tidak panas. Saya tetap harus pakai pelindung pemanas itu yang tadi saya sudah semprot itu. Seperti itu. Jadi demikian teman-teman, bahan-bahan yang tadi saya sudah pakai itu campur semua, blender dan saring dan kasih naik di rambut. Demikian. Oke, jadi dan ingat karena ini sebagai conditioner itu pakai sebelum pakai sampo. Jadi kalau kalian pakai sampo terus pakai conditioner itu terus bilas. Begitu saja, oke. Kalau yang tadi saya kasih tunjukkan, saya tidak pakai sampo sama sekali, saya cuma pakai dia sebagai conditioner saja dan kasih refresh saya punya rambut. Oke, demikian. Alright then, terima kasih ya sudah nonton dan silakan tanya kalau ada pertanyaan. Terus apalagi kasih like kalau kalian suka, kasih like kalau ada informasi yang kalian dapatkan dari video saya, silakan like dan kasih komen. Dan ya, support demikian sangat-sangat berarti sekali buat saya. Dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Thank you. Bye. Oke, jadi saya sudah say bye, tetapi saya mau sambung sedikit. Saya kasih tunjuk saya punya kelembutan rambut ini. Kalian bisa lihat dari apa yang saya pakai di saya punya rambut. Jadi ini kemarin waktu sebelum saya potong rambut ujung-ujungnya yang saya sudah kasih tunjuk di video sebelumnya. Jadi saya siapkan rambut untuk mau di blow dry, bukan dikasih lurus, jadi cuma di blow dry saja. Dan yang ini 3 hari kemudian, waktu blow dry hair itu saya buat di tanggal 24 Februari. Yang video yang ini di tanggal 27 Februari. Jadi saya punya rambut sudah tinggal 3 hari dalam anyaman ini. Lihat saya punya rambut masih tetap keriting ya, cuma terurai saja. Jadi itu fungsinya untuk blow dry hair begitu. Kalau rambut saya dikasih blow dry dia seperti begitu. Jadi ujung-ujungnya saja yang bisa kelihatan tampak yang tidak bagus itu, makanya bisa gampang untuk dipotong, dipangkas yang ujung-ujungnya, jadi yang tinggal jadi sehat gitu. Jadi cuma diuraikan saja, bukan diluruskan. Oke, jadi ini sudah kembali dia, rambut saya sudah kembali, kriwil-kriwilnya sudah kembali. Ini cuma minggu itu saya cuma pakai untuk bantu kasih stretch supaya bisa gampang untuk potong ujung-ujungnya. Dan demikian, lihat tuh conditioner yang saya pakai bikin rambut bagus seperti begitu. Oke, terima kasih.